Jemaat Warakas yang dikasihi Tuhan dan segenap jemaat yang ada di mana saja, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kita kembali boleh berjumpa melalui Sehati di dalam Doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Tentu saja, di dalam menjalani aktivitas keseharian kita merasakan ada keletihan, bahkan mungkin sedikit ada rasa bosan bagi anak-anak sekolah yang pada umumnya beraktivitas dari rumah. Tetapi pada malam hari ini kita akan mengalami kesegaran dan penguatan daripada firman Tuhan dan juga puji-pujian. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menikmati sehati di dalam doa. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 259 di dalam Kristus bertemu. Ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh kembali menikmati persekutuan sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai hamba-Mu, sungguh hamba-Mu ini tidak mempunyai kemampuan untuk menguraikan akan kebenaran firman-Mu. Demikian juga segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyadari akan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Namun kami percaya bahwa jika Tuhan berkenan mempersekutukan kami di dalam doa, maka Tuhan dengan kuasa Tuhan akan menuntun dan memberkati kami. Karena itu ya Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam ibadah ini, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, ingat akan kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak selalu hidup ini susah. Tidak selalu kita bergumul. Tidak selamanya kita menghadapi masalah. Sebenarnya kita juga banyak mengalami sukacita. Tetapi sering kita tidak menyadarinya. Seperti 10 orang yang bergumul karena mengalami sakit kusta yang menyerang tubuh mereka. Ini adalah sebuah pergumulan yang sangat besar. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan menyampaikan permohonan mereka, Tuhan Yesus segera menyembuhkan mereka. Ini adalah berita sukacita. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Di dalam ayatnya yang ke-15 sampai 16 dikatakan, ketika salah seorang dari antara mereka menyadari bahwa dirinya sudah sembuh, ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara keras. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Karena hanya satu yang kembali mengucapkan syukur, Tuhan Yesus bilang, "Lah, bukankah 10 orang tadi semuanya telah sembuh? Mana yang 9 orang itu?" Wah, mereka sudah lupa pada Yesus yang sudah menolong mereka. Mereka sudah lupa bahwa Tuhan telah menyembuhkan mereka dari penderitaan penyakit sakit kusta mereka. Dan tentunya lebih daripada itu, status sosial mereka juga telah dipulihkan. Karena mereka sudah sembuh, itu berarti mereka boleh berkomunikasi dengan bebas dengan orang lain, tidak perlu mengatur jarak lagi karena mereka sudah pulih dan orang lain tidak akan takut lagi kepada mereka. Ini berkat yang luar biasa sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya melalui peristiwa ini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, melalui pembacaan ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan selalu mendengar seruan setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan permohonannya. Makanya jangan pernah berhenti untuk berseru pada Tuhan. Yang kedua, melalui kisah ini juga kita diingatkan bahwa berdoalah dan mintalah kepada Tuhan untuk diberikan kemampuan untuk ingat akan kebaikan Tuhan. Jangan hanya berdoa dan berseru untuk minta ditolong oleh Tuhan, tetapi kita juga harus berdoa
agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk ingat setiap perkara-perkara yang kita telah alami di dalam hidup ini, bahwa pertolongannya sesungguhnya selalu nyata di dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika kita selalu bersyukur atau menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan atas pertolongannya, sesungguhnya kita sedang menyatakan pengakuan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan seruan anak-anaknya, Tuhan yang baik, Tuhan yang memperhatikan dan peduli dengan kehidupan kita. Ketika kita bersyukur dan menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang memperlihatkan identitas yang sesungguhnya tentang siapa diri kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian dari PKJ 249, ya Tuhan kuatkan imanku. Ayatnya yang pertama. Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang selalu baik bagi kami semua. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga bahwa melalui firman Tuhan kami diingatkan akan banyak hal, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang mengetahui akan keberadaan hidup kami. Tuhan yang peduli dengan hidup ini. Ketika kami sebagai anak-anak Tuhan datang berseru kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengarnya. Tetapi jawaban atas seruan kami dan waktu yang tepat untuk kami boleh menerimanya, mendapatkan jawaban itu, semuanya berada di dalam kehendak Tuhan. Namun yang pasti, Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, bahwa melalui pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, kami juga diingatkan bahwa ada begitu banyak hal, sukacita, kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Tapi seringkali kami tidak mengingatnya atau melewatkannya tanpa kami datang kepadamu untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Ampunilah kami Tuhan akan kelalaian ini. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu pada malam hari ini Engkau memberkati, supaya ke depannya kami lebih dimampukan lagi untuk bisa melihat akan setiap peristiwa di dalam hidup ini, bahwa walaupun kami menghadapi masalah-masalah kehidupan atau juga kami diperhadapkan dengan kebahagiaan hidup, semuanya Tuhan punya tujuan yang baik untuk kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di dalam doa ini juga kami terus bergumul dan berdoa untuk
sidang jemaat Tuhan yang ada di Warakas maupun yang ada di mana saja yang dalam proses-proses pemulihan. Tuhan, kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Tuhan, kiranya menguatkan iman mereka untuk menanti yang terbaik daripada Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami bencana ya Tuhan. Bahkan melalui peristiwa ini, duka cita hadir di dalam kehidupan. Tuhan, hiburkan setiap duka cita yang terjadi, baik di tengah-tengah jemaat maupun juga di dalam kehidupan kami sebagai sesama kami. Kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan, hiburkan mereka ya Tuhan. Dan utuslah kami untuk mengambil bahagian, meringankan pergumulan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami itu. Tuhan yang Maha Kasih, kami terus berdoa bagi para dokter, perawat, dan pemerintah dalam rangka mengurus dan juga mendampingi proses pemulihan terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kami semuanya sebagai bangsa maupun juga dunia ini. Engkau mengaruniakan hikmat bagi kami untuk boleh bersabar menanti yang pemulihan yang terbaik daripada Tuhan. Dan Tuhan terus menolong kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami, kerja, kehidupan rumah tangga, dan juga sekolah daripada anak-anak. Biarlah semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan, juga di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tuhan selalu menolong, mendampingi, dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kami akan menyongsong istirahat kami. Tuhan memberkati supaya kami boleh istirahat dengan sukacita dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru karunia Tuhan. Inilah doa kami, seruan kami Tuhan, syukur kami yang kami sampaikan kepadamu dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Warakas dan juga jemaat Tuhan yang ada di mana saja, demikianlah ibadah kita melalui sehati di dalam doa pada malam hari ini. Mari kita menyongsong istirahat kita dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara hidup kita sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang segar dan selalu semangat. Selamat malam dan shalom, sampai berjumpa di sehati di dalam doa.